we got 3 points today, and we become the second team in this round that win 2 times. Ketika aroma persaingan menuju gelar juara mulai tercium, bukan hanya taktik di lapangan yang berbicara, melainkan juga mentalitas dan perang syaraf yang mematikan. Fabio Lefundes, sang nahkoda Borneo FC, baru saja meledak. Setelah dicibir banyak pihak karena performa timnya yang dianggap mulai meredup dan kehabisan bensin, Lefundes justru membalas dengan sebuah pernyataan yang mengguncang. Mereka tidak habis, mereka hanya sedang mengisi ulang tenaga untuk ledakan yang lebih besar. Namun, target bidikannya sudah sangat jelas. Dengan nada penuh percaya diri, Lefundes mengklaim telah mengantongi kunci untuk mengancam dominasi Persib Bandung dalam perburuan gelar musim ini. Dia tak lagi peduli pada mereka yang meremehkannya. Baginya, Borneo FC adalah pemangsa yang sedang mengintai mangsa utamanya. Tapi, apakah Persib Bandung akan tinggal diam? Di balik tembok pertahanan Maung Bandung, muncul kabar burung tentang sebuah agen rahasia yang disiapkan khusus untuk menjaga langkah pesut etam di 2 laga penentuan yang paling krusial. Dan semua ini terjadi di tengah euforia kemenangan besar Bojan Hodak atas rival abadi mereka, Persija Jakarta. Kemenangan itu bukan sekedar 3 poin, melainkan misi balas dendam dan pernyataan tegas bahwa Persib sedang menancap gas menuju singgasana tertinggi. Sepak bola adalah dunia yang kejam bagi mereka yang lengah sedikit saja. Beberapa pekan terakhir, Borneo FC sempat menjadi sasaran empuk kritik tajam para pengamat dan pecinta sepak bola nasional. Grafik permainan yang sedikit menurun membuat banyak orang melontarkan stigma negatif bahwa tenaga pesut etam sudah terkuras habis, taktik Fabio Lefundes sudah terbaca, dan Borneo FC telah kehabisan bensin di saat-saat yang paling menentukan. Namun, kritik itu justru menjadi bahan bakar bagi Fabio Lefundes. Kemenangan telak atas Bali United baru-baru ini menjadi panggung bagi pelatih asal Brazil tersebut untuk membungkam semua keraguan. Dengan gaya bicaranya yang lugas namun penuh tekanan, Lefundes menanggapi cibiran tersebut dengan metafora yang cerdas. Kami tidak kehabisan bensin, kami hanya masuk ke pit stop untuk mengisi ulang tangki kami agar bisa melaju lebih kencang di sisa kompetisi. Ujarnya dengan nada yang syarat akan sarkasme terhadap para kritikus. Bagi Lefundes, meremehkan Borneo FC adalah kesalahan fatal. Kemenangan atas tim kuat seperti Bali United membuktikan bahwa kedalaman skuadnya masih sangat mumpuni. Ia menekankan bahwa dalam kompetisi panjang, fluktuasi performa adalah hal yang wajar. Namun, mental juara diuji dari cara sebuah tim bangkit dari keterpurukan kecil tersebut. Sesumbar Lefundes ini bukan sekedar omong kosong, ia ingin mengirimkan pesan ke seluruh penjuru liga bahwa Borneo FC tetaplah pesaing nomor 1 yang memiliki mesin paling bertenaga di kompetisi ini. Setelah berhasil membungkam kritik internal, Fabio Lefundes kini mulai mengarahkan moncong meriamnya ke arah rival terdekat mereka, Persib Bandung. Persaingan di papan atas klasemen memang sangat ketat, dan Persib di bawah asuhan Bojan Hodak dianggap sebagai rintangan terbesar bagi Borneo FC untuk berengkuh trofi. Namun, alih-alih merasa terintimidasi oleh performa konsisten Maung Bandung, Lefundes justru merasa tertantang. Ia mengklaim bahwa dirinya telah melakukan analisis mendalam terhadap gaya bermain Persib. Lefundes tidak terima jika timnya dianggap sebelah mata dibandingkan dengan skuad mewah Maung Bandung. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa Borneo FC memiliki lini serang terbaik di liga saat ini, sebuah senjata yang ia percaya akan mampu merobohkan tembok pertahanan Persib yang selama ini dikenal sangat kokoh. Kami tahu kekuatan mereka, tapi kami punya cara untuk membuat mereka tidak nyaman. Kami punya ancaman yang tidak mereka duga, tegas Lefundes. Pernyataan ini jelas merupakan bentuk saywar atau perang urat saraf yang sengaja dilemparkan untuk merusak konsentrasi skuad Persib. Lefundes
ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Persib akan selalu dibayangi oleh ancaman nyata dari Samarinda. Ia berjanji bahwa perburuan gelar juara musim ini akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba menghalangi jalan Borneo FC, termasuk sang Pangeran Biru. Narasi ancaman dari Fabio Lefundes ternyata sudah sampai ke telinga publik Bandung. Namun, di kubu Persib, suasana justru terlihat jauh lebih tenang, seolah mereka sudah menyiapkan sebuah skenario balasan yang jauh lebih mematikan. Memasuki 2 laga penentuan di penghujung musim, muncul spekulasi mengenai agen rahasia yang dimiliki Persib untuk menghentikan laju Borneo FC. Benarnya, agen rahasia ini bukan hanya merujuk pada pemain tertentu di dalam skuad, melainkan pada situasi taktis dan pengaruh dari tim-tim lain yang akan dihadapi oleh kedua pesaing juara ini. Salah satu poin yang paling disorot adalah peran Malut United. Tim promosi yang kini menjelma menjadi kuda hitam diprediksi akan menjadi penentu nasib dalam perburuan gelar. Persib tampaknya memiliki kalkulasi matang mengenai bagaimana mereka bisa memanfaatkan jadwal pertandingan dan kondisi kebugaran pemain untuk tetap berada di puncak. Agen rahasia yang dimaksud adalah deretan pilar Malut United yang memiliki hati biru seperti Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, dan Fred Butuan. Terutama Ciro Alves dan DDS yang merupakan pemain kesayangan bobotoh tentu ingin melihat Persib kembali menjadi juara. Oleh karena itu, rombongan mantan pilar Persib tersebut tak akan membuat Borneo FC meraih kemenangan dengan mudah di Maluku. Dengan begitu, 2 laga tersisa yang sangat berat bagi kedua tim, Persib seolah memiliki kartu as di balik lengan bajunya yang siap dikeluarkan untuk menjegal ambisi besar pesut etam. Di tengah semua hiruk-pikuk ancaman dan spekulasi tersebut, Persib Bandung baru saja menyelesaikan tugas berat dengan hasil yang sangat memuaskan, menumbangkan Persija Jakarta dalam laga syarat gengsi. Kemenangan dalam duel El Clasico Indonesia tersebut bukan hanya soal prestis, melainkan menjadi pondasi mental yang luar biasa kuat bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Setelah mengalahkan Macan Kemayoran, Bojan Hodak langsung menetapkan misi baru yang lebih besar. Ia tidak ingin anak asuhnya terlalu lama terbuai dalam perayaan. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa misi utama belum selesai. Kemenangan atas Persija hanyalah batu loncatan untuk tancap gas menuju tujuan akhir, yaitu gelar juara Liga. Hodak melihat bahwa soliditas yang ditunjukkan lini belakang dan efektivitas serangan Persib saat melawan Persija adalah standar minimum yang harus mereka pertahankan di sisa kompetisi. Misi Hodak sangat jelas, menjaga konsistensi dan meminimalisir kesalahan sekecil apapun. Ia sadar betul bahwa Fabio Lefundes dan Borneo FC sedang mengintai kelengahan mereka. Oleh karena itu, setelah kemenangan krusial tersebut, Hodak justru meningkatkan intensitas latihan dan fokus tim. Ia ingin memastikan bahwa Persib bukan hanya sekedar tim yang jago di laga besar seperti melawan Persija, tapi juga tim yang tangguh dan cerdas dalam mengamankan poin-poin krusial di 2 laga terakhir demi mempertahankan trofi di kota Bandung. Kini, papan catur persaingan telah tertata dengan sempurna. Di satu sisi, kita melihat api yang berkobar dari Fabio Lefundes, seorang pelatih yang terluka oleh kritik namun bangkit dengan ancaman yang mengerikan. Di sisi lain, kita melihat ketenangan yang mematikan dari Bojan Hodak, seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran besar dan kini mengincar perang terakhir dengan segala rahasia di tangannya. 2 laga tersisa bukan lagi sekedar pertandingan sepak bola, ini adalah ujian nyali, strategi, dan daya tahan. Apakah bensin Borneo FC akan benar-benar meluap dan menghanguskan ambisi lawannya? Ataukah agen rahasia dan momentum emas Persib pasca kemenangan atas Persija akan membawa Maung Bandung melesat tak terkejar ke puncak tertinggi? Satu yang pasti, di akhir musim nanti hanya akan ada satu nama yang terukir di trofi juara. Dan sejarah akan mencatat siapa yang paling berhak disebut sebagai raja sejati sepak bola Indonesia. Jangan berkedip karena drama ini baru saja dimulai.